Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintai Hima Malini. NIM saya 108. Saya dari kelas C5 akan menjawab dan menjelaskan beberapa persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Untuk persoalan yang pertama adalah kasus Haidar dan Nabila yang ingin membeli rumah seharga 500 juta rupiah. Namun, mereka hanya memiliki tabungan senilai 100 juta rupiah. Mereka menginginkan mencari pembiayaan dari koperasi syariah atau bank syariah agar bisa membeli rumah tanpa terjerumus adanya transaksi riba. Untuk jawaban dari kasus mereka adalah agar mereka tidak terjerumus pada transaksi ribawi, maka akad yang tepat digunakan adalah akad murabahah atau akad musyarakah mutanakisah atau yang disebut dengan MMQ. Untuk akad murabahah sendiri adalah bank atau lembaga keuangan syariah membeli rumah yang diinginkan, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, yakni Haidar dan Nabila, dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Pembayaran dilakukan secara angsuran tanpa adanya bunga. Contohnya adalah bank membeli rumah seharga 500 juta lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga 550 juta secara dicicil selama 10 tahun. Untuk alasan hukumnya adalah tidak termasuk riba karena ini adalah jual beli barang nyata dengan keuntungan yang diketahui, bukan pinjaman yang berbasis bunga. Untuk akad musyarakah sendiri adalah merupakan akad kerjasama kepemilikan bersama antara bank dan nasabah. Nasabah perlahan membeli porsi kepemilikan bank melalui pembayaran cicilan, hingga akhirnya rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah itu sendiri. Untuk alasan hukum itu adalah termasuk akad syirkah atau kerjasama modal yang halal karena bukan pinjaman berbunga. Untuk kesimpulannya adalah agar terhindar dari riba, Haidar dan Nabila sebaiknya memilih akad pembiayaan syariah yakni mudorobah dan MMQ tersebut di bank atau di koperasi syariah, bukan kredit konvensional yang berbasis bunga. Untuk soal yang nomor 2 adalah pertanyaannya yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan intermediasi serta menjelaskan bagaimana alasan hukumnya perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi serta keuntungan bisnis syariah. Jawabannya adalah untuk pengertian intermediasi sendiri adalah fungsi perantara yang dilakukan oleh lembaga keuangan, terutama ialah bank, untuk menghimpun dana dari masyarakat, yakni nasabah penyimpan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai nasabah pembiayaan dalam bentuk pembiayaan usaha, investasi, atau konsumsi yang produktif. Intermediasi dalam bank syariah sendiri adalah bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan yang halal serta menghimpun dana dengan akad wadiah atau akad titipan atau mudorobah yakni bagi hasil dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha menggunakan akad seperti satu mudorobah yakni akad bagi hasil atau musyarakah yakni kerjasama modal dan murabahah jual beli serta yang keempat adalah ijarah atau sewa menyewa. Alasan hukumnya adalah berdasarkan prinsip syariah, Islam berfungsi intermediasi bank syariah diperbolehkan atau dihalalkan selama memenuhi beberapa syarat atau bank syariah agar bisa membeli rumah tanpa terjerumus adanya transaksi riba. Untuk jawaban dari kasus mereka adalah agar mereka tidak terjerumus pada transaksi ribawi, maka akad yang tepat digunakan adalah akad murabahah atau akad musyarakah mutanakisah atau yang disebut dengan MMQ.
Untuk akad murabahah sendiri adalah bank atau lembaga keuangan syariah membeli rumah yang diinginkan, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, yakni Haidar dan Nabila, dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Pembayaran dilakukan secara angsuran tanpa adanya bunga. Contohnya adalah bank membeli rumah seharga 500 juta, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga 550 juta secara dicicil selama 10 tahun. Untuk alasan hukumnya adalah tidak termasuk riba karena ini adalah jual beli barang nyata dengan keuntungan yang diketahui, bukan pinjaman yang berbasis bunga. Untuk akad musyarakah sendiri adalah merupakan akad kerjasama kepemilikan bersama antara bank dan nasabah. Nasabah perlahan membeli porsi kepemilikan bank melalui pembayaran cicilan, hingga akhirnya rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah itu sendiri. Untuk alasan hukum itu adalah termasuk akad syirkah atau kerjasama modal yang halal karena bukan pinjaman berbunga. Untuk kesimpulannya adalah agar terhindar dari riba, Haidar dan Nabila sebaiknya memilih akad pembiayaan syariah yakni mudorobah dan MMQ tersebut di bank atau di koperasi syariah, bukan kredit konvensional yang berbasis bunga. Untuk soal yang nomor 2 adalah pertanyaannya yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan intermediasi serta menjelaskan bagaimana alasan hukumnya perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi serta keuntungan bisnis syariah. Jawabannya adalah untuk pengertian intermediasi sendiri adalah fungsi perantara yang dilakukan oleh lembaga keuangan, terutama ialah bank, untuk menghimpun dana dari masyarakat, yakni nasabah penyimpan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai nasabah pembiayaan dalam bentuk pembiayaan usaha, investasi, atau konsumsi yang produktif. Intermediasi dalam bank syariah sendiri adalah bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan yang halal serta menghimpun dana dengan akad wadiah atau akad titipan atau mudorobah yakni bagi hasil dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha menggunakan akad seperti satu mudorobah yakni akad bagi hasil atau musyarakah yakni kerjasama modal dan murabahah jual beli, serta yang keempat adalah ijarah atau sewa menyewa. Alasan hukumnya adalah berdasarkan prinsip syariah, Islam berfungsi intermediasi bank syariah diperbolehkan atau dihalalkan selama memenuhi beberapa syarat tersebut. Yang pertama yaitu tidak mengandung riba atau adanya bunga. Yang kedua yaitu tidak mengandung gharar atau tidak jelas. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada penjelasan yang masih kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.